Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Oke, kalau gitu langsung saja kita absen dulu ya. Yanto, Siti, Rudi, Santi. Baik, terima kasih semuanya hadir ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin mengajak kalian mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya minggu lalu. Mungkin ada yang tahu minggu lalu kita belajar tentang apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, benar. Minggu lalu kita belajar membahas tentang peraturan keprotokolan. Dari materi tersebut, kita sudah belajar bahwa dalam acara resmi itu biasanya ada aturan tertentu yang emang harus dipenuhi, seperti tata tempat, tata penghormatan, dan tata acara. Dari materi minggu lalu tentang peraturan keprotokolan itu kita kan sudah tahu bahwa dalam sebuah acara resmi ada aturan yang harus diperhatikan agar acaranya itu bisa berjalan tertib dan teratur. Lalu pertanyaannya, itu siapa sebenarnya yang mengatur semua hal tersebut di dalam sebuah acara? Ya, biasanya itu dilakukan melalui kegiatan keprotokolan teman-teman. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan keprotokolan. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, saya harap kalian dapat memahami pengertian kegiatan keprotokolan, mengetahui unsur-unsur kegiatan keprotokolan, serta memahami bagaimana penerapannya sama tahapannya dari kegiatan keprotokolan dalam berbagai kegiatan resmi, seperti contohnya seminar, upacara, atau kegiatan resmi lainnya. Nah, dengan memahami materi ini, saya harap kalian dapat lebih memahami bagaimana cara mengatur sebuah acara itu biar acaranya dapat berjalan dengan tertib dan juga tetap profesional. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut jauh, saya mau tanya dulu ke kalian. Nah, menurut kalian, kenapa dalam acara resmi itu biasanya ada aturan atau susunan kegiatannya yang jelas? Apa yang kira-kira bisa terjadi semisal acara itu dilakukan tanpa adanya pengaturan keprotokolan tersebut? Mungkin ada yang bisa menjawab? Bisa angkat tangan terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Acara itu bisa menjadi tidak tertib, bahkan bisa juga menimbulkan kesalahpahaman ataupun ketidaksopanan terhadap tamu penting, istilahnya tamu VVIP. Nah, karena itu kegiatan keprotokolan itu memang sangat penting dalam penyelenggaraan sebuah acara. Dan kita masuk ke materi ini, yaitu tentang kegiatan keprotokolan. Nah, secara umum, kegiatan keprotokolan itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur jalannya suatu acara resmi agar acaranya itu bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, biasanya kegiatan ini itu berkaitan dengan acara formal seperti seminar, upacara, pelantikan, ataupun kunjungan pejabat. Misalnya, ketika ada acara pelantikan atau seminar besar, itu biasanya kan sudah ada orang yang bertugas mengatur siapa yang duduk di depan, siapa yang duduk menyampaikan sambutan terlebih dahulu, dan bagaimana urutan acaranya berlangsung. Dalam acara tertentu itu memang tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena emang ada aturan tertentu yang emang harus diperhatikan. Misalnya, siapa yang duduk di tempat tertentu, seperti duduk di depan sama urutan-urutannya, dan bagaimana urutan acara berlangsung, seperti rombongnya itu emang harus urut sesuai dengan jam dan juga teknisi waktu. Bagaimana dan memberikan penjelasan kepada yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, karena itu kegiatan keprotokolan itu memang sangat penting agar sebuah acaranya
terlihat lebih teratur, tertib, dan juga profesional. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari kegiatan keprotokolan. Salah satu tujuan keprotokolan itu untuk menciptakan ketertiban dalam suatu acara. Nah, dengan adanya aturan yang jelas, maka setiap orang yang terlibat dalam acara tersebut itu mereka mengetahui perannya masing-masing. Nah, selain itu juga keprotokolan juga bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada tamu atau pihak tertentu yang sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, dalam sebuah acara itu terdapat tamu penghormatan. Nah, maka biasanya itu ada pengaturan tempat duduk khusus, kemudian penyambutannya, serta cara penyebutan nama dalam acara. Nah, tanpa adanya aturan tersebut, maka sebuah acara tentu bisa menjadi nggak teratur. Nah, misalnya tamu penting itu nggak dapat tempat duduk yang ataupun tempat duduk khusus atau privilege, atau susunan acaranya menjadi tidak jelas. Nah, hal-hal tersebut tentu harus dilakukan agar tetap berjalan dengan tertib dan efisien sesuai dengan keprotokolan etika yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke unsur keprotokolan. Nah, dalam kegiatan keprotokolan itu ada beberapa unsur penting yang emang harus diperhatikan. Unsur-unsur ini dia jadi dasarnya agar sebuah acara itu bisa berjalan dengan tertib, teratur, dan sesuai dengan SOP yang berlaku, serta dia tetap menghormati pihak-pihak yang berperan di dalamnya. Nah, beberapa di antaranya itu yang pertama ada unsur tata tempat. Tata tempat itu apa sih? Tata tempat itu merupakan pengaturan posisi duduk atau posisi berdiri para tamu undangan dalam suatu acara. Nah, pengaturan ini itu tidak harus dilakukan secara sembarangan, tetapi biasanya dia itu sudah disesuaikan dengan jabatan, kedudukan, ataupun peran seseorang dalam kegiatan tersebut. Sebagai contoh nih teman-teman, dalam sebuah seminar itu biasanya kan ada narasumber atau tamu undangan yang bakalan ditempati di bagian depan ataupun di meja utama. Pasti kalian sering lihat kan, contohnya di berbagai acara tersebut. Nah, biasanya dilakukan agar mereka mudah terlihat oleh peserta dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap peran mereka dalam acara tersebut. Nah, sementara itu, peserta atau tamu undangan lainnya itu biasanya ditempatkan di kursi yang berada di tengah atau belakang ruangan. Pengaturan tata tempat ini itu emang sangat penting teman-teman, karena dia ini emang bisa menciptakan susunan acara yang tertib dan dia juga bisa menghindari kesalahpahaman. Misalnya, jika ada tamu penting yang seharusnya ditempatkan di posisi tertentu, tapi dia justru duduk di tempat yang tidak seharusnya ataupun kurang sesuai. Nah, maka itu kan tidak sesuai dengan SOP keprotokolan. Unsur yang kedua itu ada tata penghormatan. Tata penghormatan itu merupakan cara memberikan penghormatan kepada tamu penting atau penjabat yang hadir dalam suatu acara. Nah, bentuk penghormatan ini itu bisa dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, melalui penyambutan tamu, penyebutan nama dan jabatan dalam acara tersebut, ataupun melalui urutan pembagian penyebutan sambutannya. Sebagai contoh, ketika ada tamu yang hadir dalam sebuah acara resmi, itu biasanya panitia kan akan menyambut tamu tersebut di pintu masuk ataupun di lobi utama. Nah, kemudian panitianya ini bakalan mengantar menuju tempat duduk yang sudah disesuaikan. Selain itu, dalam acara formal itu biasanya juga ada penyebutan nama dan jabatan tamu kehormatan sebelum acara dimulai sebagai bentuk penghargaan terhadap kedudukan mereka. Nah, hal seperti ini itu sebenarnya emang terlihat sederhana, tapi dia sebenarnya sangat penting karena emang berkaitan dengan etika dan kesopanan dalam sebuah acara resmi. Itu unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga itu adalah tata acara.
Nah, tata acara itu apa sih? Tata acara itu merupakan susunan kegiatan yang dilaksanakan dalam sebuah acara, mulai dari awal acara hingga akhir acaranya tersebut. Nah, jadi susunan ini tuh biasanya sudah emang direncanakan terlebih dahulu secara matang oleh panitia. Biar apa sih? Biar acaranya itu dapat berjalan dengan sistematis dan tidak membingungkan para peserta nanti yang sudah hadir di acara tersebut. Sebagai contoh nih teman-teman, salah satu contoh yang biasanya kita ambil mungkin dari kehidupan sehari-hari, itu salah satu contoh yang sudah sering kita ikuti adalah seminar. Nah, kalau di seminar itu kan biasanya ada susunan acaranya seperti pembukaan, sambutan dari pihak penyelenggara, penyampaian materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, dan pastinya yang terakhir itu penutup. Nah, semisal susunan acara ini tuh nggak dibuat dengan jelas ataupun istilahnya nganggur, maka acara itu bisa menjadi kurang teratur. Misalnya pembicara itu nggak mengetahui kapan harus menyampaikan materi ataupun peserta itu menjadi bingung dengan jalannya kegiatan. Makanya itu keberadaan tata acara itu memang jadi sangat penting, karena setiap bagian dari kegiatan itu memang bisa berjalan sesuai dengan urutan yang telah memang sudah direncanakan. Hanya itu kegiatan keprotokolan itu memang jadi unsur-unsur yang akan kita lanjut ke berikutnya. Mungkin ada yang bertanya dari yang saya jelaskan tadi. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Tadi kita kan sudah memahami pengertian dan unsur-unsur kegiatan protokol. Nah, kita juga perlu mengetahui teman-teman tahapan dari kegiatan protokol tersebut. Nah, secara umum itu kegiatan protokol terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari tahap persiapan. Nah, di tahap ini itu panitia biasanya mulai mempersiapkan seluruh rangkaian acara. Misalnya dia udah nyusun susunan acara, terus menentukan nih siapa saja tamu undangan yang bakal hadir, serta mengatur tata tempat ataupun posisi duduk para tamu sesuai SOP yang berlaku. Nah, selain itu di tahap persiapan itu biasanya juga dilakukan koordinasi antar panitianya, biar setiap orang itu sudah mengetahui tugas ataupun job desk dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan perannya. Atau persiapan sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan itu apa sih? Nah, tahapan pelaksanaan itu merupakan tahapan ketika acaranya itu emang benar-benar sudah berlangsung. Jadi acaranya itu udah dimulai teman-teman dari awal hingga akhir. Nah, di tahap ini itu semua susunannya acara yang sudah direncanakan itu sebelumnya harus dijalankan sesuai dengan urutan yang emang sudah ditentukan. Nah, di tahap pelaksanaan itu peran keprotokolan itu emang sangat penting buat memastikan bahwa acara itu bisa berjalan dengan tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Jadi dari tahapan ini tuh tahapan pelaksanaan memang jadi poin pentingnya, karena dia emang harus mengikuti teknisi ataupun protokolnya yang sudah direncanakan ataupun dibahas di tahapan yang ketiga nih teman-teman, tahapan dapat hasil itu pastinya tahapan evaluasi. Jadi setelah acaranya itu sudah selesai, itu biasanya yang melakukan evaluasi untuk melihat apakah acara tersebut itu sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kekurangan dari SOP-nya ataupun kegiatan protokol yang ada. Jadi dari evaluasi ini itu para panitia dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi sehingga pelaksanaan acara berikutnya itu dapat menjadi lebih baik sesuai dengan peran ataupun posisi masing-masing. Baik teman-teman, dari penjelasan tadi itu kita kan sudah mengetahui mengenai kegiatan protokolan,
tujuan kegiatan protokolan, unsur-unsur kegiatan protokolan, sama tahapan kegiatan protokolan. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah semua acara itu butuh aturan keprotokolan atau emang hanya acara tertentu saja? Mungkin coba berikan contohnya. Mungkin ada yang mau menjawab? Baik, terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Jadi, memang gak semua acara itu butuh aturan protokol yang sangat resmi. Tapi biasanya itu keprotokolan emang lebih banyak diterapin dari acara formal seperti contohnya acara resmi. Nah, contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, seperti upacara bendera, pelantikan, ataupun kegiatan yang emang dia itu melibatkan orang penting ataupun istilahnya itu umum CCI. Namun demikian, tapi nggak semuanya kegiatan keprotokolan itu harus dilakukan dalam acara resmi. Contohnya juga bisa lewat dari kegiatan yang emang bisa diibaratkan itu dengan kegiatan sederhana. Nah, pengaturan sederhananya contohnya seperti susunan kegiatan atau siapa yang berbicara terlebih dahulu. Itu sebenarnya bisa kita ambil dari diskusi kecil-kecilan. Sebagai contoh nih teman-teman, kalau dalam acara seminar itu kan biasanya udah ada urutan kegiatan yang jelas, mulai dari pembukaan, sambutan, penyampaian materi oleh narasumber, hingga sesi jawab dan menutup seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, dengan adanya pengaturan tersebut, itu acara emang dapat berjalan lebih tertib dan juga emang nggak menimbulkan kebingungan bagi para peserta yang udah hadir, karena mereka sendiri sudah tahu bahwa kegiatan protokolannya seperti ini, hingga jelas dan menutup. Nah, jadi dapat kita lihat ya teman-teman, bahwa keberadaan keprotokolan itu emang membantu memastikan terlebih dahulu setiap acaranya itu emang harus dapat berjalan secara lebih teratur dan profesional. Itu kegiatan keprotokolan itu juga punya peran penting teman-teman dalam menjaga kesopanan dan tata krama dalam sebuah acara resmi. Misalnya ketika dalam suatu acara itu ada terdapat tamu kehormatan ataupun pejabat tertentu, itu tentu emang ada cara khusus untuk menyambut mereka. Nah, biasanya panitia itu bakalan menyambut tamu tersebut di pintu masuk, kemudian mengantarkan menuju tempat duduk yang telah disesuaikan. Selain itu, dalam acara resmi itu biasanya juga terdapat penyebutan nama dan jabatan tamu penting. Ketika acara tersebut itu sudah dibuka ataupun saat memberikan sambutan itu, biasanya MC akan menyebut nama para narasumber yang akan ditujukan. Hal ini itu dilakukan biar sebagai bentuk penghormatan terhadap kedudukan mereka. Semisal hal seperti ini itu nggak diatur dengan baik ataupun istilahnya ngawur, itu bisa saja terjadi kesalahpahaman pastinya. Misalnya tamu penting itu nggak dapat tempat duduk yang sesuai ataupun sesuai dengan SOP yang berlaku, kan biasanya bisa menimbulkan kesalahpahaman yang ada, ataupun dia juga bisa merusak nama baik dalam acara tersebut. Makanya itu dari kegiatan protokolan itu emang semua hal tersebut dapat diatur dengan baik sehingga acaranya itu bisa berjalan tertib, sopan, dan sesuai dengan etika yang berlaku. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi kepada kalian. Pasti kalian pernah mengikuti sebuah acara. Nah, apakah kalian pernah mengikuti acara resmi seperti seminar, acara bendera, ataupun kegiatan formal lainnya? Oke, mungkin ada yang bisa menjawab. Coba, siapa yang pernah mengikuti acara seperti ini? Sekarang saya mungkin ada yang mau menjelaskan sedikit seperti kegiatan protokolernya seperti apa? Baik, kita menjawab. Oke, baik.
Terima kasih atas jawabannya, sangat tepat sekali. Nah, sekarang coba nih teman-teman, kalian perhatikan dalam acara tersebut itu biasanya emang terdapat susunan kegiatan yang jelas, mulai dari pembukaan, sambutan, penyampaian materi, ataupun kegiatan inti, hingga yang diakhiri dengan penutup pastinya. Nah, susunan kegiatan tersebut itu emang nggak boleh dibahas secara sembarangan teman-teman, tapi yaitu emang sudah direncanakan dari awal. Namanya itu tadi saya kan sudah menjelaskan ada tahapan persiapan di awal itu. Nah, tahapan persiapan itu emang harus dilakukan terlebih dahulu biar acaranya dapat berjalan dengan tertib dan juga terarah. Nah, emang susunan kegiatan seperti itulah yang dalam kegiatan protokol itu yang biasanya disebut tata acara, seperti contoh yang sudah kalian sebutin tadi. Dengan adanya tata acara itu, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan kapan waktunya ataupun yang lainnya, sehingga acaranya itu bisa dapat berjalan secara lebih teratur dan emang gak menimbulkan kebingungan bagi para peserta yang hadir. Nah, makanya itu tata acara itu jadi ketentuan yang sangat penting dari kegiatan protokoler itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang sering kita temui selain upacara bendera. Itu pastinya contoh yang sering kita temui adalah kegiatan seminar. Nah, biasanya dalam kegiatan seminar itu adalah terdapat peran teman-teman dari setiap panitianya itu, seperti pembawa acara, moderator, narasumber, dan yang pastinya yang mengikuti acara tersebut yaitu para peserta. Nah, selain itu juga ada pengaturan tempat duduk bagi narasumber dan tamu penting, karena mereka itu berada di posisi yang tidak terlihat oleh peserta. Jadi kalau misalnya tata tempat itu emang nggak boleh sembarangan teman-teman, pasti harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Ini contoh kegiatan sehari-harinya itu seminar, itu penerapan keprotokolan juga dapat kita lihat di SMK kita, yaitu salah satu contohnya upacara bendera di sekolah. Dalam kegiatan tersebut itu emang sudah ada susunan acara yang jelas nih teman-teman, mulai dari persiapan pesertanya, jadi mereka latihan dulu seperti apa kegiatan pertemuan tersebut. Nah, selanjutnya ada penghormatan kepada bendera, pembacaan teks Pancasila, amanat, pembuka acara, hingga penutup. Nah, semua kegiatan tersebut itu memang seharusnya dilakukan secara teratur sesuai dengan urutan yang ditentukan, karena memang upacara bendera itu jadi hal teknis yang penting, karena ini juga menyangkut ke kewarganegaraan juga teman-teman. Jadi makanya itu kegiatan protokolannya dan upacara itu memang gak boleh dilakukan secara sembarangan. Tadi kan saya sudah menjelaskan contoh-contohnya dari kegiatan acara resmi ataupun kegiatan yang emang sudah berkaitan dengan kita lakukan sehari-hari. Contoh lainnya lagi itu bisa kita lihat dalam acara pelantikan pengurus organisasi ataupun OSIS di sekolah. Nah, dalam kegiatan tersebut itu biasanya emang ada susunan acara yang jelas, seperti pembukaan, pembacaan keputusan, prosesi pelantikan, penandatanganan berita acara, serta sambutan dari pihak sekolah. Nah, selain itu juga terdapat pengaturan tempat duduk bagi kepala sekolah, tamu undangan, serta pengurus yang terlihat. Jadi, ini emang sudah ada peta acaranya seperti kegiatan protokol yang lainnya. Dari beberapa contoh, 3 contoh itu tadi, kita kan bisa lihat bahwa keprotokolan itu memang nggak hanya terjadi dalam acara besar di pemerintahan saja, tapi dia juga sering kita temui dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekolah kita. Contohnya itu tadi acara bendera. Hal-hal seperti pengaturan tempat duduk, susunan acara, serta cara memberikan penekanan kepada tamu, itu dia emang merupakan bagian dari penerapan tata tempat dan tata acara dalam kegiatan protokolan. Seperti itu teman-teman. Misalnya, sebuah sekolah akan mengadakan acara seminar dan ini mengundang kepala dinas pendidikan sebagai tamu utama.
Misal kalian jadi panitia dalam acara tersebut, itu menurut kalian apa saja sih yang perlu dipersiapkan biar acaranya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan SOP ataupun kegiatan protokolnya yang berlaku. Mungkin ada yang bisa menjawab, bisa raise terlebih dahulu. Baik, silakan menjawab. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat tepat sekali, teman-teman. Benar benar yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi beberapa hal yang perlu dipersiapkan itu antara lain susunan acaranya. Biar setiap kegiatan dalam seminar itu bisa berjalan sesuai dengan urutan yang sudah direncanakan. Seperti dari delapan kegiatan itu kan panitia sudah membahas nih urutan-urutannya itu seperti apa. Jadi itu memang harus dipersiapkan secara matang biar di tahapan pelaksanaannya itu tidak terjadi miskom ataupun kekeliruan dari kegiatan protokolnya. Selain itu juga panitia itu perlu menyiapkan peraturan penduduk terutama buat tamu utama dan narasumbernya. Nah, hal ini tuh penting teman-teman agar sebagai untuk penghormatan serta biar tamu undangan ini ditempatkan pada posisi yang sesuai. Selain itu juga ini dianggap sebagai kegiatan penghormatan biar merasa dihargai juga seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada penyambutan tamu utama. Nah, biasanya panitia itu bakalan menugaskan beberapa orang untuk menyambut tamu di pintu masuk ataupun istilahnya itu kalau istilah sekarangnya itu asap gitu. Kemudian mengantarkan tamunya itu menuju tempat duduk yang telah disediakan. Jadi tamu ini sudah mendapatkan perlakuan khusus. Itu emang sudah terjadi dari kegiatan pertama. Nah, selain itu juga panitia itu pastinya harus memastikan bahwa seluruh rangkaian acara itu bisa berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi bisa mungkin acara tersebut itu nggak molor, sehingga kegiatannya itu bisa berlangsung dengan tertib dan juga emang nggak mengganggu jadwal para tamu yang hadir. Jadi memang kegiatan protokol itu memang sudah seharusnya estimasinya itu sudah tepat. Tapi kadang juga beberapa waktu itu ada kegiatan protokol yang emang waktunya itu mulai tapi jamnya melebihi dari rundown tersebut. Teman-teman, dari pembelajaran yang sudah kita bahas tadi itu kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan protokoler itu merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur jalannya suatu acara seni biar acaranya tersebut bisa berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kegiatan protokoler itu juga ada beberapa unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan seperti tata tempat, tata penghormatan, dan tata acara. Nah, ketiga unsur tersebut itu memang saling berkaitan satu sama lain dan juga dia memiliki fungsi untuk memastikan bahwa sebuah acara itu dapat berlangsung dengan tertib, terstruktur, serta dia juga tetap bisa menghormati pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, oleh karena itu, dengan memahami kegiatan protokolan itu emang menjadi hal yang penting, terutama dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan tersebut. Selain itu juga, kesimpulannya kita juga jadi bisa mengetahui, oh ternyata ada berbagai tahapannya, dan juga ternyata juga kegiatan keprotokolan itu sudah sering kita implementasikan dari kehidupan sehari-hari kita. Salah satu contohnya yaitu tadi upacara bendera. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan? Mungkin bisa share, bisa ada yang ingin bertanya? Apakah tidak ada? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga materi yang kita bahas hari ini itu dapat menambah pengalaman kalian mengetahui pentingnya kegiatan protokoler dalam sebuah acara resmi. Nah,
Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini juga bisa kalian terapkan ketika nanti terlibat dalam kegiatan organisasi ataupun kegiatan umum lainnya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari kalian selama pembelajaran hari ini. Nah, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.